Situasi Nagorno-Karabakh belum mereda, gencatan senjata dipertanyakan. Kesepakatan gencatan senjata gagal terwujud di Nagorno-Karabakh. Tak lama setelah gencatan senjata disepakati di Moskow pada Sabtu pekan lalu, Armenia dan Azerbaijan kembali bertempur dan saling tuding perihal siapa yang memprovokasi lebih dulu. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Mereka khawatir gencatan senjata akan sulit terwujud jika situasi di Nagorno-Karabakh tak kunjung terkendali. Apalagi baik Armenia dan Azerbaijan sama-sama sudah mengerahkan militernya. Ada kekhawatiran di Uni Eropa soal peningkatan aktivitas militer di Nagorno-Karabakh, termasuk warga yang dijadikan target serangan atau menjadi korban, ujar Kepala Diplomatik Uni Eropa, Josep Borrell, dikutip dari channel News Asia, Senin 12 Oktober 2020. Borrell mendesak baik Armenia maupun Azerbaijan untuk sama-sama menjunjung hasil kesepakatan gencatan senjata. Apalagi, kesepakatan gencatan senjata itu akan menjadi fondasi untuk menciptakan perdamaian di Nagorno-Karabakh. Desakan serupa datang dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang memediasi gencatan senjata Armenia dan Azerbaijan. Ia meminta kedua negara untuk menghormati hasil keputusan dan patuh terhadap tata cara yang telah ditetapkan. Per berita ini ditulis, jumlah korban pertempuran di Nagorno-Karabakh sudah mencapai ratusan. Angka terbaru dari kedua pihak, 450 orang meninggal dan ribuan kabur. Dari pihak Azerbaijan, mereka mengklaim Armenia lebih dulu menyerang. Mereka bahkan mengatakan bahwa sepanjang malam kemarin, Armenia membombardir kota Ganja yang mengakibatkan 9 orang meninggal dan 33 luka-luka. Pemerintah di Nagorno-Karabakh dan Armenia jelas membantah tuduhan Azerbaijan. Mereka menyebut klaim Azerbaijan sebagai kebohongan dan balik menyebut Azerbaijan lah yang lebih dulu membombardir Armenia dengan kendaraan perang serta misil. Serangan semalam adalah penghinaan terhadap kesepakatan di Moskow, ujar juru bicara pemerintah Nagorno-Karabakh, Fahram Pohosyan, yang menginginkan Nagorno-Karabakh merdeka. Menteri Luar Negeri Armenia, Zohrab Emnaz-Sakanyan, dikabarkan akan berkunjung ke Moskow hari ini untuk membahas situasi di Nagorno-Karabakh. Di saat bersama, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan sekutu kedua negara untuk tidak memperkeruh keadaan. Hal ini menyusul berangkatnya kombatan pro-Turki dari Rusia dan Libya ke Azerbaijan. Gencatan senjata yang dicapai setelah pembicaraan maraton di Moskow yang didukung oleh Presiden Vladimir Putin dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran untuk memungkinkan pasukan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh dan pasukan Azeri untuk menukar tahanan dan korban perang. Pembicaraan Moskow adalah kontak diplomatik pertama antara keduanya sejak pertempuran di daerah kantong pegunungan itu meletus pada 27 September, menewaskan ratusan orang. Dalam beberapa menit setelah gencatan senjata mulai berlaku sejak tengah hari, kedua belah pihak saling menuduh melanggar. Kementerian Pertahanan Azerbaijan merilis video pengeboman pesawat tak berawak terhadap kendaraan lapis baja Armenia, namun tidak menyebut lokasi dan waktu yang pasti. Gencatan senjata dipertanyakan. Kesepakatan gencatan senjata gagal terwujud di Nagorno-Karabakh. Tak lama setelah gencatan senjata disepakati di Moskow pada Sabtu pekan lalu, Armenia dan Azerbaijan kembali bertempur dan saling tuding perihal siapa yang memprovokasi lebih dulu. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Mereka khawatir gencatan senjata akan sulit terwujud jika situasi di Nagorno-Karabakh tak kunjung terkendali. Apalagi baik Armenia dan Azerbaijan sama-sama sudah mengerahkan militernya. Ada kekhawatiran di Uni Eropa soal peningkatan aktivitas militer di Nagorno-Karabakh, termasuk warga yang dijadikan target serangan atau menjadi korban, ujar Kepala Diplomatik Uni Eropa, Josep Borrell, dikutip dari channel News Asia, Senin 12 Oktober 2020. Borrell mendesak baik Armenia maupun Azerbaijan untuk sama-sama menjunjung hasil kesepakatan gencatan senjata. Apalagi, kesepakatan gencatan senjata itu akan menjadi fondasi untuk menciptakan perdamaian di Nagorno-Karabakh. Desakan serupa datang dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang memediasi gencatan senjata Armenia dan Azerbaijan.
Ia meminta kedua negara untuk menghormati hasil keputusan dan patuh terhadap tata cara yang telah ditetapkan. Per berita ini ditulis, jumlah korban pertempuran di Nagorno-Karabakh sudah mencapai ratusan. Angka terbaru dari kedua pihak, 450 orang meninggal dan ribuan kabur. Dari pihak Azerbaijan, mereka mengklaim Armenia lebih dulu menyerang. Mereka bahkan mengatakan bahwa sepanjang malam kemarin, Armenia membombardir kota Ganja yang mengakibatkan 9 orang meninggal dan 33 luka-luka. Pemerintah di Nagorno-Karabakh dan Armenia jelas membantah tuduhan Azerbaijan. Mereka menyebut klaim Azerbaijan sebagai kebohongan dan balik menyebut Azerbaijanlah yang lebih dulu membombardir Armenia dengan kendaraan perang serta misil. Serangan semalam adalah penghinaan terhadap kesepakatan di Moskow, ujar juru bicara pemerintah Nagorno-Karabakh, Fahram Pohosyan, yang menginginkan Nagorno-Karabakh merdeka. Menteri Luar Negeri Armenia, Zohrab Emnas-Sakanyan, dikabarkan akan berkunjung ke Moskow hari ini untuk membahas situasi di Nagorno-Karabakh. Di saat bersama, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan sekutu kedua negara untuk tidak memperkeruh keadaan. Hal ini menyusul berangkatnya kombatan pro-Turki dari Rusia dan Libya ke Azerbaijan. Gencatan senjata yang dicapai setelah pembicaraan maraton di Moskow yang didukung oleh Presiden Vladimir Putin dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran untuk memungkinkan pasukan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh dan pasukan Azeri untuk menukar tahanan dan korban perang. Pembicaraan Moskow adalah kontak diplomatik pertama antara keduanya sejak pertempuran di daerah kantong pegunungan itu meletus pada 27 September, menewaskan ratusan orang. Dalam beberapa menit setelah gencatan senjata mulai berlaku sejak tengah hari, kedua belah pihak saling menuduh melanggar. Kementerian Pertahanan Azerbaijan merilis video pengeboman pesawat tak berawak terhadap kendaraan lapis baja Armenia, namun tidak menyebut lokasi dan waktu yang pasti.